Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kelima, bab jaringan pada tumbuhan. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis jaringan pada tumbuhan. Kita sudah tuntas juga membahas tentang jaringan meristem ya. Dan kita juga sudah membahas salah satu jaringan dewasa, yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan jaringan dewasa, yaitu tepatnya adalah jaringan dasar sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Jaringan dasar merupakan jaringan dewasa yang berkembang dari meristem dasar. Ada 3 jenis jaringan yang termasuk ke dalam jaringan dasar sob, yaitu jaringan parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Untuk parenkim, itu disebut juga dengan jaringan pengisi. Sedangkan kalau jaringan kolenkim dan juga sklerenkim, bisa juga disebut dengan jaringan penyongkong sob. Oke sob, kita akan bahas satu persatu, mulai dari jaringan parenkim. Jadi, jaringan parenkim itu merupakan salah satu jenis jaringan dasar yang memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya tersusun atas sel yang masih hidup dengan bentuk yang bervariasi. Seperti contohnya poligonal, oval, bulat, ataupun memanjang. Dan karena selnya itu termasuk ke dalam sel yang masih hidup, makanya nukleusnya itu terlihat jelas sob. Terus, ia memiliki sitoplasma yang padat dan memiliki vakuola yang besar. Nah sob, jarak antar selnya itu tersusun dengan renggang. Jadi, ia memiliki ruang di antara selnya. Sel-selnya juga memiliki dinding sel yang tipis. Nah sob, bagian parenkim ini hampir bisa kita temukan di seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Misalnya di akar, bunga, batang, daun, buah, maupun biji. Pada akar, bagian parenkim itu terletak di bagian korteks, yaitu area di antara epidermis dan silinder vaskuler. Kalau di batang, selain di korteks, jaringan parenkim juga itu menyusun empelur batang. Empelur ini merupakan bagian dari stele yang berisi sel-sel parenkim ya. Kalau pada daun, jaringan parenkim itu menyusun mesofil daun. Ciri khas mesofil pada daun yaitu ada banyaknya kloroplast di bagian sel mesofilnya. Hal ini mengingat fungsi daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Nah, kalau pada bunga, jaringan parenkimnya itu dapat ditemukan di bagian mahkotanya. Ia tersusun atas sel-sel vakuolanya yang mengandung banyak antosianin atau zat warna bunga. Makanya, bunga itu bisa memiliki warna yang beragam sob. Dan pada buah ataupun biji, parenkim ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan sob. Berdasarkan fungsinya, jenis parenkim itu dibagi menjadi 6 jenis. Kita akan bahas satu persatu sob. Yang pertama, parenkim asimilasi, yang dimana berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan melalui fotosintesis. Artinya parenkim ini dapat kita temukan di daun ya, atau tempat yang mengalami fotosintesis. Makanya asalnya itu mengandung klorofil dan umumnya berwarna hijau. Selanjutnya, parenkim penimbun, dimana fungsinya itu adalah menimbun cadangan makanan. Itu dapat berupa gula, tepung, lemak, dan juga protein. Jadi dia itu memiliki vakuola yang ukurannya besar. Parenkim ini itu dapat ditemukan di empelur batang dan akar, di umbi, di akar rimpang, serta pada biji sob. Kemudian sob, ada juga parenkim air atau Aquaferus parenkima yang mampu menyimpan air. Parenkim ini itu memiliki dinding sel yang tipis, serta vakuolanya itu besar berisikan cairan. Nah, parenkim ini itu dapat ditemukan di tumbuhan epifit sob. Contohnya pada batang anggrek dan juga daun kerofit seperti lidah buaya. Selanjutnya adalah parenkim udara atau disebut juga aerenkim. Nah, yaitu mampu menyimpan udara sob. Makanya parenkim udara ini itu memiliki ruang antara selnya yang besar. Parenkim ini itu dapat ditemukan di alat pengapung tumbuhan hidrofit, misalnya pada eceng gondok. Makanya eceng gondok itu bisa mengapung di permukaan air sob. Terus ada juga parenkim selanjutnya yaitu parenkim pengangkut, yang dimana letaknya itu ada di sekitar jaringan pengangkut atau di sekitar sel-sel pembuluh silem atau phloem. Nah, fungsinya itu sebagai tempat cadangan makanan sob. Nah, dan yang terakhir adalah parenkim penutup luka, dimana parenkim ini itu berperan dalam menyembuhkan luka pada tumbuhan karena bersifat meristematik. Parenkim ini itu disebut juga dengan cambium gabus sob, atau juga bisa disebut dengan velogen, yang dimana parenkim ini dapat ditemukan pada tumbuhan berkayu.
Nah, jadi itu ya jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Tapi sob, parenkim juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk sel penyusunnya, di mana terdiri dari parenkim bintang, parenkim palisade, parenkim bunga karang, dan juga parenkim lipatan. Kita akan bahas satu persatu. Parenkim bintang atau disebut juga sebagai actinenkim tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk seperti bintang yang saling bersambung di bagian ujungnya sob. Jadi memiliki banyak cabang. Fungsinya itu sama seperti aerenkim ya, yaitu untuk menyimpan udara. Terus ada juga parenkim palisade yang tersusun atas sel-sel dengan bentuk memanjang tegak dan memiliki banyak kloroflas. Jadi fungsinya sama dengan parenkim asimilasi ya, yaitu untuk fotosintesis. Kemudian ada juga parenkim bunga karang yang tersusun atas sel-sel dengan ukuran yang tidak beraturan dan mengandung kloroflas. Jadi fungsinya bisa untuk fotosintesis juga. Nah, parenkim ini itu terdapat di bawah parenkim palisade. Nah, yang terakhir adalah parenkim lipatan yang tersusun atas dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroflas. Nah, oke, seperti itu ya jaringan dasar parenkim. Oke, kita lanjut pada jaringan dasar yang kedua, yaitu jaringan kolenkim dan juga sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim itu disebut juga dengan jaringan penyongkong, karena mereka berfungsi untuk menyongkong atau menopang tumbuh-tumbuhan. Makanya pohon itu dapat berdiri tegak, serta akar dan daun itu bisa jadi kuat karena adanya jaringan ini. Selain itu, jaringan penyongkong juga berfungsi sebagai pelindung sob. Contohnya melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, serta melindungi organ muda dari berbagai gangguan mekanik. Ini karena jaringan penyongkong itu tersusun atas sel-sel yang juga kuat, karena dinding selnya itu mengalami penebalan. Penebalan itu ada yang bersifat primer maupun sekunder sob. Penebalan primer itu terjadi di dinding sel awal, sedangkan pembelahan sekunder terbentuk setelahnya, sehingga terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Nah sob, walaupun sama-sama jaringan penyongkong, tetapi jaringan kolenkim dan juga sklerenkim itu ternyata berbeda sob. Perbedaan pertama itu bisa kita lihat dari jenis selnya. Jaringan kolenkim itu tersusun atas sel-sel yang masih hidup sampai dewasa, sehingga ia masih memiliki nukleus ya, sama dengan parenkim. Sedangkan kalau sklerenkim itu tersusun atas sel-sel yang sudah mati dan tidak memiliki nukleus. Terus perbedaannya dari penebalan dinding selnya. Jaringan kolenkim itu tersusun atas sel yang memiliki dinding dengan penebalan primer yang tidak merata, sehingga dinding selnya itu tebal sob, tetapi masih menyisakan ruang di antara selnya. Selain itu, dinding selnya juga itu tersusun atas selulosa dan juga pektin. Tapi kalau untuk sklerenkim itu tersusun atas sel yang memiliki dinding yang mengalami penebalan sekunder merata, sehingga dinding selnya itu lebih tebal dari kolenkim serta tidak menyisakan ruang antar selnya. Untuk dinding selnya pun itu tersusun atas lignin. Terus perbedaan selanjutnya dari sifat jaringan ini, jaringan kolenkim itu dapat bersifat kuat dan kaku, tetapi masih dapat bersifat fleksibel sob. Makanya jaringan kolenkim ini umumnya ditemukan pada bagian tumbuhan yang masih muda, yang dimana batangnya itu masih berwarna hijau. Contohnya seperti batang saledri sob. Nah, sedangkan kalau sklerenkim itu jaringannya bersifat lebih kuat, kaku, dan juga keras kalau dibandingkan dengan kolenkim. Nah sob, jaringan sklerenkim itu dapat ditemukan pada batang berkayu, contohnya pada batang pohon jati ya. Lalu dapat juga ditemukan pada kulit biji serta pada tulang daun. Oke, khusus jaringan sklerenkim itu tersusun atas dua jenis sel sob. Tetapi sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Nah oke, berdasarkan jenis sel penyusun jaringan sklerenkim itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada serat sklerenkim dan sel sklereid.
Serat sclerenchyme. Ini memiliki bentuk seperti serabut yang lebih memanjang, membulat, dan juga silindris, dengan memiliki ujung yang runcing. Serat sclerenchyme itu dapat ditemukan pada serabut kelapa, sob. Nah, karena teksturnya itu berserat, maka serat sclerenchyme itu biasanya dimanfaatkan, misalnya menjadi keset, tali, ataupun kain. Oke, sedangkan kalau sclerenchyme jenis sclereid, ini memiliki bentuk yang lebih pendek, dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, karena strukturnya juga sangat keras, sclereid ini juga itu disebut dengan sel batu, sob. Nah, oke, jadi itu ya materi kita mengenai jaringan dasar dan juga penyongkong. Semoga dapat dicerna, berfungsi, dan hidup untuk Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video, sob.